Ini saya mau berangkat, Pak Rey. Maaf Hana, saya tidak percaya sama kamu. Pokoknya kamu harus naik mobil saya. Lalu setelah itu baru kita berangkat ke kantor bersama-sama. Ya ampun, gak percaya bagaimana sih Pak Rey? Saya ini sudah pakai seragam. Cepet Pak, tolong singkirkan mobilnya, sepeda saya mau lewat. Saya tidak mau menyingkirkannya kalau kamu belum naik ke mobil. Ya ampun Pak Rey, saya beneran berangkat ke kantor Pak Rey. Iya, kamu harus berangkat bareng saya Hana. Tapi saya mau berangkat dengan sepeda saya Pak Rey. Tapi saya dan Kak Tiara maunya kamu berangkat bersama saya Hana. Pak Rey, Anda sudah membuat saya benar-benar kesal pagi ini. Saya tidak peduli, yang penting kamu berangkat bersama saya. Benar Bu, Pak Rey ini keras kepala kalau dibilangin. Saya sudah berkali-kali bilang ke Pak Rey untuk menceritakan kasus itu kepada Bu Tiara. Tetapi Pak Rey tidak mau mendengarkan kata-kata saya Bu. Bukankah kamu juga keras kepala Hana? Kamu juga tidak pernah mau mendengarkan kata-kata saya? Tapi kan itu hal yang berbeda Pak Rey. Apa yang berbeda? Sama saja kamu juga keras kepala. Tapi Bapak lebih keras kepala daripada saya. Loh sudah, kenapa kalian jadi bertengkar? Habisnya saya kesal sama Pak Rey Bu. Coba kalau dari awal Pak Rey menceritakan kasus ini ke Bu Tiara, kan saya jadi tidak perlu repot-repot menerima kesepakatan dengan Pak Nikolas. Aku kan sudah pernah bilang ke kamu Hana, jangan ikut campur untuk masalah minus perusahaan. Aku sangat mengkhawatirkan kamu, Hana. Pak Reandra Saputra, apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya sekarang. Kemana saja kamu, Hana? Kenapa handphone kamu tidak aktif? Kamu tahu, aku benar-benar sangat mengkhawatirkanmu. Pak Reandra Saputra, jauhkan diri Anda dari saya. Katakan dulu kamu dari mana saja, Hana? Apa kamu bertemu Nikolas? Dengar, Hana, aku tidak akan membiarkan kamu bekerja di perusahaan Nikolas. Itu bukan urusan Anda, dan sekali lagi saya katakan jauhkan diri Anda dari saya. Aku tidak mau sebelum kamu katakan kamu dari mana saja, Hana. Hei, kalian tidak lihat di sini ada bocil-bocil? Tidak mau Aduh, kamu Hana bilang sakit, rasakan Hana, ini. kenapa sih kamu selalu mukulku? Karena Bapak selalu kurang ajar sama saya. Ya malah dipukulin deh. Ya Kare kena pukul. Makanya jangan macem-macem Kare dengan Kak Kiran. Kalian berdua ya emang kerjaannya bergelut aja. Sudah Kiran, Reynya kasihan tuh kamu pukulin terus. Dengar ya Pak Reandra, untuk pertama dan terakhir kali saya peringatkan, jangan pernah melakukan hal seperti tadi lagi kepada saya. Kalau tidak, saya akan membuat Anda babak belur. Iya, Hana, maafkan saya. Saya tadi terlalu senang kamu sudah kembali. Kamu kemana saja nak Kiran? Kami semua sangat mengkhawatirkan kamu. Kiran tidak kemana-mana Bi. Kiran hanya berjalan-jalan saja ke taman hiburan. Tapi kenapa nomor handphone kamu tidak diaktifkan Kiran? HP Kiran lupa Kiran cas semalam, jadi tadi sudah lobet. Oh alah, kamu membuat kami semua sangat khawatir nak Kiran. Maafkan Kiran Bi, maafkan Kiran semuanya karena membuat kalian semua khawatir. Ya sudah, karena Nak Kiran sudah pulang, kita semua kembali ke rumah masing-masing. Biarkan Nak Kiran juga istirahat. Iya, Fani juga mau pulang. Fani senang sekali Kak Kiran sudah kembali. Ayo semua bubar. Iya deh, aku udah ngantuk banget dari tadi.
Jadi apa ada yang bisa menjelaskan kenapa semuanya mengkhawatirkan Kiran dan kenapa semuanya berkumpul di rumah Kiran? Tadi mamaku nelpon katanya kamu hilang. Hilang? Siapa yang memberitahu Tante Rizka kalau aku hilang? Pasti antara kalian berdua, Arya atau Pak Ray. Aku tadi kesini mencari kamu dan bertemu dengan Tante Rizka. Tapi aku tidak bilang kamu hilang, Hana. Aku hanya bilang tidak bisa menemukanmu dan tidak bisa menghubungimu. Lagian kalian kenapa sih nyariin aku? Aku cuma gak ada kabar beberapa jam, tapi seakan-akan aku udah hilang 2 hari 2 malam. Kiran, kenapa jadi kamu yang marah-marah? Seharusnya kami yang marah. Gara-gara kamu semua kami jadi kerepotan nyariin kamu. Kenapa kamu jadi nyalahin aku? Ya iyalah, masa aku mesti nyalahin mamaku? Oh ya Hana Kirana, aku mau tanya siapa nama bos kamu di kantor? Bos aku, ngapain kamu menanyakan bos aku? Ya soalnya aku baru tahu kalau bosnya Arya adalah Reandra Saputra. Jadi aku penasaran saja kalau bos kamu namanya siapa. Halah, gak penting. Kiran bisa-bisanya kamu bersikap seperti itu sama bos kamu sendiri. Benar Bella, seharusnya Kiran tuh bisa bersikap lemah lembut sama aku. Dengar ya Reandra Saputra, Anda itu bos saya di kantor, bukan di rumah. Udahlah, kalian semua lebih baik bubar. Ini udah malam, aku capek ngantuk mau tidur. Kasian tuh Dika, udah tengah malam gini masih di sini. Mana rumah dia juga jauh. Maafkan kami ya Dika, sudah merepotkan kamu. Tidak apa-apa kok Kiran, yang penting kamu sudah kembali dengan selamat. Ya sudahlah, kalau begitu aku mau pulang dulu. Ayo Dika, kita pulang. for me. And every time we got you on my mind. Sepertinya Ray sangat menyukai Kiran. Memang iya, bahkan Ray sudah menembak Kiran. Oh ya, berarti mereka sudah jadian dong. Belum. Kok belum? Susah menceritakannya. Semuanya sudah pada pulang, terus kalian berdua ngapain masih di sini? Apa yang sudah Nick lakukan padamu, Hana? Tidak melakukan apa-apa? Jangan bohong, Hana. Kenapa bisa-bisanya kamu berhubungan lagi dengan Nicholas? Ya karena Nick menawarkan pekerjaan yang bagus untuk aku. Menawarkan pekerjaan yang bagus, lalu dengan mudahnya kamu menerima penawaran itu? Loh, memangnya kenapa kalau aku menerimanya? Nicholas tiba-tiba mentransfer uang investasi setelah kamu mengundurkan diri. Padahal sebelumnya kan dia sudah membatalkannya. Apa dia mau berinvestasi dengan syarat kamu harus bekerja di kantornya? Jawab dengan jujur, Hana. Iya. Kamu sudah gila, Hana. Apa kamu lupa apa yang pernah Nicholas lakukan padamu? Itu satu-satunya cara untuk menutupi minus perusahaan. Apa kamu bilang satu-satunya cara? Aku sudah pernah bilang, Hana, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Aku manajernya, aku yang akan mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya? Sampai kapan kamu menemukan jalan keluarnya? Semua karyawan di kantor sudah sangat khawatir dengan penggajian mereka. Dan aku sangat tidak bisa melihat kekhawatiran mereka. Tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan diri kamu, Hana. Aku tidak berkorban, aku hanya berusaha sebisaku. Kamu tidak boleh keluar, Hana, dan kamu tidak boleh bekerja di perusahaan nih. Kak Tiara ingin kamu kembali bekerja. Aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Hana? Bukankah Nick sudah mentransfer uang investasinya? Aku tidak bisa mengingkari kata-kataku. Aku akan mengembalikannya, Hana. Aku akan mengembalikan uang investasi itu kepada Nicholas. Tidak Pak Ray, kalau Anda mengembalikannya, bagaimana Anda bisa menggaji karyawan yang lain? Kak Tiara sudah punya solusinya. Apakah Tiara sudah tahu semua? Iya, Hana, aku sudah menceritakan semuanya ke Kak Tiara. Menyebalkan sekali. Kan aku sudah pernah bilang seharusnya dari kemarin-kemarin kamu menceritakannya kepada Bu Tiara. Iya, Hana, maafkan aku karena aku tidak mendengarkan kata-katamu. Maaf, semudah itu kamu minta maaf. Memangnya aku harus bagaimana? Sudahlah, kalian semua pulang, aku capek mau tidur. Tidak, Hana, kamu juga harus bertanggung jawab malam ini. Bertanggung jawab? Apa maksud kamu? Kami mencari kamu dari tadi dan kami belum makan dari tadi siang. Dan sekarang kami sangat lapar, Hana. Kamu harus bertanggung jawab. Merepotkan sekali. Setelah selesai makan, kalian semua harus wajib pulang. Aku benar-benar capek mau istirahat. Hana, kalau kamu bertetangga dengan Pak Ray, kenapa kamu tidak berangkat dan pulang kerja dengan Pak Ray? Benar sekali itu Arya, aku sudah selalu menawarkannya, tetapi Hana tidak pernah mau. Loh, kok kamu tidak mau, Hana? Aku tidak mau ada hutang balas budi. Dan aku juga tidak mau ada kehebohan di kantor. Kamu tahu sendiri kan Arya bagaimana reputasi aku di kantor. Loh, memangnya bagaimana reputasi kamu di kantor? Aduh Pak Ray, Anda masih bertanya bagaimana? Benar, Hana, aku tidak tahu. Semenjak Bapak selalu memanggil aku ke ruangan Bapak,
Mereka semua menuduhku merayu Bapak dan ingin mendekati Bapak. Memangnya siapa yang bilang begitu, Hana? Ya siapa lagi, pakai nanya lagi. Ya biarkan saja, Hana. Memangnya kenapa kalau mereka berpikir seperti itu? Aku tidak pernah ada masalah. Karena itu merendahkan harga diriku. Mereka hanya iri padamu saja, Hana. Iya, semenjak Ibu Tiara menawarkan aku jadi seorang asmen, mereka semua jadi iri padaku. Sudah, biarkan saja. Nanti juga mereka capek sendiri. Oh ya, besok Bu Tiara menyuruh kamu untuk datang ke kantor bekerja seperti biasa. Pokoknya besok kamu harus kembali bekerja, Hana. Kalau tidak, aku yang kena marah. Itu sih urusan Bapak, kan Bapak yang kena marah bukan saya. Jadi suka-suka saya lah besok mau masuk atau tidak. Jangan begitu dong, Hana. Kok kamu tega sih sama saya kalau saya dimarahi Kak Tiara? I feel there's no more to stars to me. There's nothing out of me, to me, yeah. Say I'm falling in time. I'm going in time. I'm falling in time. Loh, itu ngapain malah di situ? Ada-ada aja. Aduh, bagaimana ya? Apa benar Bu Tiara sudah punya solusinya? Kalau sampai belum ada solusi dan uang investasinya harus dikembalikan, aku nggak tega dengan nasib Mbak Fuji dan Bang Junet. Bu Tiara. Iya, halo Bu Tiara, ada apa ya? Oh iya, baik Bu Tiara, ini saya sudah mau berangkat ke kantor. Baik Bu. Going in Hah, apa-apaan ini? Ih, Pak Rey. Ngeselin banget sih tuh orang. Apa lagi tuh orang maksudnya? He slipped away. We hung Hei Pak Reandra, tolong singkirkan mobil Anda sekarang. from you, and every day Malah senyum-senyum lagi. told the world. Mau aku tinju Pak Reandra Saputra? Ih, dasar nyebelin banget. And now you leave me with a smile. Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 la. Nggak ada celah begini, bagaimana aku bisa lewat? I tread the highway for you. Have you ever loved the Malah senyum-senyum lagi, nyebelin banget sih tuh orang. in your arms? La da 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 la. Have you ever loved the way that I tread the highway? Ada apa sih, Hana? Kamu masih pagi udah marah-marah aja. Cepat singkirkan mobil Anda dari depan rumah saya. Iya, nanti saya singkirkan kalau kita berangkat, Hana. Saya sudah mau berangkat Pak Rey, bagaimana saya bisa mengeluarkan sepeda saya kalau mobil Bapak di sini? Nah, itu dia. Hari ini kamu harus berangkat bareng saya. Kamu tinggal masuk ke mobil saya, terus kita berangkat. Apa berangkat bareng Bapak? Enggak, saya mau berangkat dengan sepeda saya Pak Rey. Maaf, Hana, tapi Kak Tiara menyuruh aku untuk memastikan kamu datang ke kantor hari ini. Ini saya mau berangkat Pak Rey. Maaf, Hana, saya tidak percaya sama kamu. Pokoknya kamu harus naik mobil saya. Lalu setelah itu baru kita berangkat ke kantor bersama-sama. Ya ampun, gak percaya bagaimana sih Pak Rey, saya ini sudah pakai seragam. Cepet Pak, tolong singkirkan mobilnya, sepeda saya mau lewat. Saya tidak mau menyingkirkannya kalau kamu belum naik ke mobil. Ya ampun Pak Rey, saya beneran berangkat ke kantor Pak Rey. Iya, kamu harus berangkat bareng saya, Hana. Tapi saya mau berangkat dengan sepeda saya Pak Rey. Tapi saya dan Kak Tiara maunya kamu berangkat bersama saya, Hana. Pak Rey, Anda sudah membuat saya benar-benar kesal pagi ini. Saya tidak peduli, yang penting kamu berangkat bersama saya. Ya ampun Nak Rey, Nak Kiran, kalian kenapa sih berantem saja? Kalau nggak ada saling nyariin, kalau udah ketemu berantem terus. Ini Bi, Hana susah banget mau saya ajak bareng ke kantor, dia nolak mulu. Padahal kan gratis Bi, saya nggak minta bayaran sepeser pun. Sudah, tidak usah banyak bicara, ayo cepat kita berangkat. Ternyata kamu sudah di mobil, Hana. Bi, Ray dan Kiran berangkat dulu ya, Bi. Iya Nak Rey, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut bawa mobilnya. Siap, Bi Susi. Tread the highway to my heart.
Semoga saja mereka benar-benar berjodoh. I don't wanna be if you sit under. If you can't see me, I'll say way to go. Maybe way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I someday I should have done now. I was drunk in this night, and I Wah, Bu Hana bareng Pak Ray. Kenapa malah diam saja, Hana? Ayo kita ke atas. Bapak silahkan jalan duluan, saya tidak mau jalan berbarengan dengan Bapak. Loh, memangnya kenapa sih, Hana? Karena orang-orang di kantor ini terlalu berisik untuk saya yang suka ketenangan. Bahasa kamu, Hana. Saya akan berjalan jauh di belakang kamu, Hana. Saya tidak percaya nanti tahu-tahu Bapak tepat di belakang saya. Tidak, Hana. Saya akan berada jauh di belakang kamu. Kalau begitu saya tidak mau masuk. Maaf, Hana. Saya juga tidak percaya sama kamu. Nanti kalau saya sudah ke atas, kamu malah pergi keluar kantor. Terserah, kalau Bapak tidak mau naik duluan, saya akan tetap di sini. Dasar keras kepala. so bad, so dark. I want to bet on your bike, but you're gone. Yeah, that's right. Mau kemana dia? Bukannya naik ke atas, malah keluar. I feel there's nowhere to start to me. Pak Bara, hari ini Hana Kirana tidak boleh keluar kantor tanpa seizin saya. Mending aku naik duluan deh. Dan satu lagi, jika besok-besok ada yang mencari Hana Kirana di kantor ini, tolong beritahu saya dulu ya, Pak Bara. Baik, Pak Ray, akan saya laksanakan. Terima kasih, Pak Bara. Sama-sama, Pak Ray. Kemana Hana? Apa dia sudah naik duluan? Hana gadis yang aneh. Aku masih tidak percaya loh Bu Maya kalau Bu Hana mengundurkan diri dari kantor ini. Awalnya saya juga tidak percaya Mbak Fuji, tapi saya lihat sendiri surat pengunduran dirinya. Loh, itu Bu Hana masih masuk kantor, Bu. Oh iya, Bu Hana masih masuk kantor. Semoga saja Bu Hana tidak jadi mengundurkan diri. Loh, itu Kak Hana, kok dia masih masuk sih? Bukannya dia sudah mengundurkan diri kemarin? Bu Marisa, Kak Hana masih masuk tuh. Tuh bener kan kataku, pasti Bu Tiara memanggil Hana hari ini. Hana Kirana, bukannya kamu sudah mengundurkan diri? Kenapa kamu masih masuk kantor hari ini? Iya, aku sih malu sudah mengundurkan diri tapi masih masuk lagi. Kurang ajar, aku dicuekin. Hana Kirana, kami sedang berbicara denganmu. Hana, kamu masih masuk. Kemarin aku kaget banget loh, tiba-tiba katanya kamu mengundurkan diri. Iya sih, aku disuruh masuk sama Bu Tiara. Syukurlah, kamu jangan mengundurkan diri dong, Hana. Kurang ajar, dia tidak menjawab kata-kataku, tapi dia menjawab Sisil. Ya gimana ya kalau jadi anak kesayangannya Bu Tiara. Mau mengundurkan diri saja susah sekali, mesti ditahan-tahan dulu. Hana Kirana, tolong ke ruangan saya sekarang, sudah ditunggu Bu Tiara. Tuh kan benar, belum apa-apa saja saya sudah dipanggil. Saya permisi dulu ya Bu Marisa, Bu Ririn. Mungkin Bu Tiara ingin membicarakan kenaikan jabatan saya sebagai asmen. Bu Marisa, Bu Ririn, silakan kembali ke meja kerja Anda. Baik Pak Ray. Dan satu lagi, jika kalian masih ingin bekerja di sini, jangan ganggu Hana lagi. Apa katanya jangan ganggu Hana lagi? Kurang ajar. Terima kasih Hana, kamu sudah ingin kembali lagi ke kantor ini. Sebelumnya saya pribadi benar-benar minta maaf Hana atas semua hal yang telah terjadi di kantor ini selama saya tidak ada. Reandra sudah menceritakan semuanya kepada saya.
Dan saya pribadi sangat berterima kasih banyak karena kamu sudah membantu Reandra menyelesaikan kasus ini. Tidak perlu berterima kasih Bu Tiara, karena itu memang sudah menjadi tugas saya untuk membantu Pak Ray. Sebenarnya ada hal yang saya sesalkan, Hana. Kenapa saat itu kamu tidak memberitahu saya tentang kasus yang terjadi di kantor ini? Saya sudah bilang ke Pak Ray, Bu, untuk memberitahu Ibu. Karena kalau saya memberitahu Ibu secara langsung, saya merasa sangat tidak sopan. Tidak sopan bagaimana, Hana? Ya karena saya tidak seharusnya mendahului Pak Reandra sebagai seorang manajer dan juga sebagai adik Bu Tiara. Seharusnya kamu yang mengatakan pada saya, Hana, karena saya lebih mempercayai kamu dibanding Ray. Kakak kenapa jadi bilang seperti itu? Kakak seperti menjatuhkan harga diri Ray di depan Hana. Kamu memang harus lebih banyak belajar dari Hana, Ray. Benar Bu, Pak Ray ini keras kepala kalau dibilangin. Saya sudah berkali-kali bilang ke Pak Ray untuk menceritakan kasus itu kepada Bu Tiara. Tetapi Pak Ray tidak mau mendengarkan kata-kata saya, Bu. Bukankah kamu juga keras kepala, Hana? Kamu juga tidak pernah mau mendengarkan kata-kata saya? Tapi kan itu hal yang berbeda, Pak Ray. Apa yang berbeda? Sama saja kamu juga keras kepala. Tapi Bapak lebih keras kepala daripada saya. Loh sudah, kenapa kalian jadi bertengkar? Habisnya saya kesal sama Pak Ray, Bu. Coba kalau dari awal Pak Ray menceritakan kasus ini ke Bu Tiara, kan saya jadi tidak perlu repot-repot menerima kesepakatan dengan Pak Nikolas. Aku kan sudah pernah bilang ke kamu, Hana, jangan ikut campur untuk masalah minus perusahaan. Sudah. Hari ini kalian harus mengembalikan uang investasi kepada Pak Nikolas. Saya sudah menyiapkan uangnya. Lalu bagaimana dengan minus perusahaan, Bu Tiara? Tenang, Hana, perusahaan kita masih cukup sehat. Kami masih bisa menggaji kalian semua. Yang terpenting hari ini kamu dan Ray harus segera mengembalikan uang investasi ini ke Pak Nikolas. Saya dan Pak Ray, Bu. Iya, kalian berdua. Kenapa, Hana? Apa kamu tidak mau pergi denganku? Saya takut, Bu, kalau hanya berdua saja dengan Pak Ray. Memangnya aku penjahat, Hana? Apa boleh saya mengajak Pak Arya, Bu? Arya, ngapain kamu ngajak-ngajak Arya? Karena saya lebih percaya Pak Arya dibanding Pak Ray. Ya sudah, boleh. Kamu boleh mengajak Pak Arya. Terima kasih, Bu Tiara. Ya sudah, lebih baik kalian berangkat sekarang. Permisi Pak, kami ingin bertemu dengan Pak Nikolas Permana. Apa kalian sudah membuat janji? Belum, katakan saja kalau Hana Kirana ingin bertemu dengan Pak Nikolas. Maaf Pak Nikolas, ada yang ingin bertemu dengan Anda, Nona Hana Kirana. Baik Pak Nikolas, silakan langsung saja ke ruangannya Nona, Anda sudah ditunggu Pak Nikolas. Saya Hana Kirana ingin bertemu dengan Pak Nikolas Permana. Iya, langsung saja ke ruangannya Bu Hana Kirana. Anda sudah ditunggu Pak Nikolas. Pak Reandra, apa yang dia inginkan? Selamat siang Pak Nikolas Permana, maaf sekali kami mengganggu kesibukan Anda. Tidak apa-apa Kiran, saya senang sekali kamu sudah mau datang ke sini. Saya sangat senang sekali mereka juga mau mengantarkan kamu ke sini. Apa kalian ingin memastikan kalau kantor ini aman untuk Kiran? Tentu saja Pak Nikolas, kami ke sini untuk memastikan keamanan Hana Kirana. Tenang saja Pak Ray, Kiran akan aman bekerja di kantor ini. Karena saya sendiri yang akan melindungi Kiran. Tapi sayang sekali Pak Nikolas Permana, saya tidak ingin
dilindungi oleh Anda. Karena ternyata saya memiliki 2 orang pengawal pribadi yang lebih setia dari Anda. Apa maksud kamu, Kiran? Kami kesini untuk mengembalikan uang investasi yang sudah Anda kirimkan dan juga mengambil kembali aset kami yang sangat berharga, yaitu Hana Kirana. Apa maksud Anda? Bukankah sudah jelas Pak Nikolas Permana? Pak Ray sudah mengembalikan uang investasi kepada Anda. Dan itu berarti saya tidak perlu lagi bekerja di kantor ini, iya kan? Tidak bisa begitu, Kiran. Kamu tidak boleh mengingkari kesepakatan kita. Tidak boleh mengingkari ya. Wah, kata-kata Anda sangat manis sekali Pak Nikolas Permana. Lalu apa yang telah Anda lakukan kepada saya? 10 tahun hubungan yang terjalin bisa kandas begitu saja karena Anda telah mengingkari kata-kata Anda, Pak Nikolas. Dan apalah arti kesepakatan itu yang hanya baru terjalin beberapa hari? Sepertinya kami harus pergi, Pak Nikolas Permana, karena kami tidak ingin membuang-buang waktu kami di sini. Selamat tinggal, Pak Nikolas Permana. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Akhirnya selesai juga, aku tidak pernah mau lagi ke sini. Terima kasih ya Pak Ray, Anda sudah mengeluarkan saya dari kandang buaya. Tumben sekali kamu berterima kasih pada saya. Pak Ray, bagaimana kalau kita makan siang bersama dulu? Kita tidak harus buru-buru balik ke kantor kan? Maaf Hana, tapi saya ada keperluan lain yang sangat penting dan saya harus pergi sekarang. Keperluan lain yang sangat penting? Memangnya Bapak mau kemana? Kita balik ke kantor dulu kan? Saya tidak bisa balik ke kantor, Hana. Saya sudah memesankan taksi online untuk kalian karena saya benar-benar harus berangkat sekarang. Apa, memesankan taksi online? Kita berangkat bersama-sama, seharusnya kita juga pulang bersama-sama Pak Ray. Sudahlah Hana, tadi kan Pak Ray bilang kalau Pak Ray ada urusan yang sangat penting. Tapi dia tidak bisa meninggalkan kita begitu saja di sini. Pak Ray kan sudah memesankan taksi online, Hana. Saya juga sudah memesankan makan siang untuk kalian di kantor. Maafkan saya, Hana, saya harus berangkat sekarang karena ini urusan yang sangat penting. Urusan apa Pak Ray? Maaf Hana, saya tidak bisa memberitahumu. Pak Arya, tolong jaga Hana baik-baik. Jaga aku baik-baik. Kata-katamu seolah-olah kamu akan pergi jauh Pak Ray. Jangan khawatir Hana, aku tidak akan meninggalkanmu. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Mau kemana dia sebenarnya? I don't wanna be if you sit under. If you can't see me, I say Hana, sejak kapan kamu bertetangga dengan Pak Ray? Sejak dia pindah ke sana. Iya, itu sejak kapan? Sudah berapa lama? Ya sejak Pak Ray menggantikan Bu Tiara di kantor ini. Jadi dari awal pertama kali Pak Ray kesini, dia itu sudah jadi tetangga kamu. Iya, Tetapi kenapa awal-awal dulu sepertinya Pak Ray tidak suka denganmu? karena saat itu dia tidak tahu kalau aku tetangganya. Dia tidak tahu kamu tetangganya, tetapi kamu tahu kalau dia tetangga kamu. Iya, Kok bisa begitu? Memangnya kalau di rumah kalian tidak pernah bertemu? aku yang selalu menghindar. Kok bisa begitu? Lalu bagaimana ceritanya Pak Ray jadi bisa tahu kamu tetangganya? Begini ceritanya Arya. Jadi bagaimana Hana dengan penawaran saya? Kamu mau kan menerima penawaran saya untuk menjadi seorang asmen? Apa Bu Tiara benar-benar yakin saya bisa melakukan tugas seorang asmen dengan baik? Tentu saja saya yakin Hana. Saya tidak ada calon lagi untuk bisa saya jadikan seorang asmen. Apa keputusannya harus sekarang juga Bu? Iya Hana, soalnya saya juga harus mengajukan calon asmen kepada Pak Direktur. Pak Direktur? Apa Pak Direktur itu ayah dari Pak Ray dan Bu Tiara? Bagaimana Hana? Baik Bu, saya menerimanya. Bagus, terima kasih ya Hana. nothing out of me, to me, yeah. Say I'm falling in love. Pak Ray ada keperluan penting apa ya hari ini? Kenapa aku yang jadi penasaran sekali? Semua masalah di kantor sudah selesai. Dan sepertinya aku sudah menyukai Pak Ray. Apa aku katakan saja ya perasaanku ini kepada Pak Ray? Aku akan mengajaknya jalan-jalan besok. Dan aku akan menyatakan perasaanku padanya besok. Kalau aku sudah mulai mencintai Pak Ray.
Dari tadi aku kirim pesan ke Pak Rey, kok belum dibalas-balas ya? Apa dia belum bangun? Nak Kiran, kok kamu bengong saja? Jangan bengong terus loh nak, nanti kamu kesambet loh. Bibi, Kiran lagi gak bengong kok. Kiran hanya memikirkan sesuatu. Mikirin apa toh? Mikirin Nak Rey? Enggak kok Bi, gak mikirin apa-apa. Loh tadi katanya mikirin sesuatu. Iya, maksud Kiran sesuatunya bukan apa-apa. Nak Rey kemana Nak Kiran? Kok mobilnya tidak ada? Tumben sekali. Loh memangnya mobilnya tidak ada ya Bi? Iya tidak ada. Oh kalau dari sini nggak kelihatan mobilnya. Kiran nggak tahu deh dia kemana. Mungkin dia pergi ke rumah kakaknya. Mobil Pak Rey tidak ada. Kemana ya kira-kira dia? Padahal hari ini aku ingin mengajaknya jalan-jalan dan menyatakan perasaanku. Kenapa pesanku tidak ada yang dibalas satupun? Di telepon juga tidak diangkat. Kenapa ya Pak Rey? Apa karena masalah yang penting kemarin? Atau dia marah padaku? Aku tunggu dia pulang saja deh. Kok pesanku belum ada yang dibalas satupun sampai malam ini? Kenapa ya Pak Rey? Apa dia marah padaku? Kiran, kok aku dicuekin sih? Dari tadi tuh aku ngomong sama kamu. Kamu lagi mikirin apa sih, Ran? Hah, memangnya kamu ngomong apa? Ya ampun Kiran, kamu bener-bener gak ngedengerin perkataanku. Aku tadi nanya si Rey kemana, kok gak ada dari kemarin? Ya aku juga gak tahu. Gak tahu, masa sih kamu gak tahu? Kamu bertemu dengannya di kantor kan kemarin? Iya kemarin katanya dia mau pergi karena ada urusan yang sangat penting. Urusan yang sangat penting, urusan apa? Ya kalau itu aku juga gak tahu. Kok kamu gak tahu mulu sih? Memangnya kamu gak nanya sama dia? Aku tanya tapi dia tidak mau memberitahuku. Lalu bagaimana? Apa kamu sudah menjawab perasaanmu kepada Rey? Belum. Kok belum sih Kiran? Mau sampai kapan kamu menundanya? Tidak tahu. Tidak tahu. Kamu kenapa sih jadi orang susah banget? Aku gak mau tahu ya kalau nanti Rey sampai pergi dan kamu belum menjawabnya. Lalu kamu menyesal, aku gak akan peduli sama kamu. Aku juga ingin mengatakannya Bel. Tapi sampai saat ini Pak Rey tidak pernah membalas pesanku. Hari ini Pak Rey ada tidak ya? Pesanku benar-benar tidak ada yang dibalas satupun. Padahal aku sudah bilang ada yang ingin aku bicarakan. Teleponku juga tidak pernah diangkat. Aku mau lihat mobilnya dulu deh. Mobilnya masih tidak ada. Hei Kiran, kamu ngapain bengong di situ? Lagi kenapa Kiran? Sepertinya lagi ngegalauin Rey mah. Kamu ngapain malah bengong di sana? Aku hanya ingin melihat mobilnya Rey. Cie, kamu kangen ya sama Rey? Ada hal yang ingin aku tanyakan, tetapi dari kemarin aku kirim pesan dia tidak pernah membalasnya. Cie, kamu mau menanyakan apa? Bukan apa-apa kok, hanya masalah pekerjaan. Kamu lagi kenapa Kiran? Sepertinya raut wajah kamu sendu sekali. Tidak kenapa-napa Tante. Kiran, kalau kamu ada masalah, kamu bisa menceritakan ke kami. Terus terang, Tante sangat khawatir sama kamu akhir-akhir ini. Iya Tante, tapi memang tidak ada apa-apa kok. Kamu kalau ditanya pasti bilangnya selalu tidak ada apa-apa. Tapi nanti tahu-taunya kamu menghilang begitu saja. Kemarin kan Kiran tidak menghilang Tante. Kiran hanya sedang ingin berjalan-jalan saja. Dan kebetulan HP Kiran lowbat. Arya mencari kamu siang hari. Memangnya kamu tidak bekerja? Kiran izin pulang Tante. Sudah ya Tante, Bella Kiran mau pulang dulu. Kiran belum beres-beres rumah soalnya. Iya Kiran. Jangan ngegalau terus ya Kiran.
Kenapa perasaanku jadi gundah gulana begini? Kenapa sih Pak Rey tidak pernah membalas pesanku? Padahal aku ingin mengatakan perasaanku. Tidak diangkat. Padahal nomor handphonenya aktif. Pesanku juga tidak ada yang dibalas satupun dari kemarin. Ada apa ya dengan Pak Rey? Apa dia marah padaku? Atau terjadi sesuatu hal pada Pak Rey? Aku jadi benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Pesanku benar-benar tidak ada yang dibalas. Apa aku harus menemuinya di ruangannya? Kenapa sih Pak Rey? Kenapa kamu tidak membalas pesanku satupun? Hari-hariku benar-benar tidak tenang. Aku harus menemui Pak Rey sekarang. Aku harus mengatakannya sekarang. Kenapa Kak Hana dari tadi terlihat gelisah sekali? Mau kemana dia? Apa dia mau menemui Pak Rey? Maaf Bu Iren, apa saya bisa bertemu dengan Pak Rey? Pak Rey hari ini tidak masuk Bu Hana, adanya Bu Tiara di dalam. Tidak masuk? Maaf Bu Iren, kalau boleh tahu Pak Rey-nya kemana ya? Kalau itu saya juga tidak tahu Bu Hana, apa mau saya tanyakan kepada Bu Tiara? Tidak usah Bu Iren, kalau begitu terima kasih banyak ya, saya permisi dulu. Oh ya Bu Hana, sama-sama. Ngapain lagi tuh anak? Paling nyariin Pak Rey. Kan Pak Rey-nya tidak ada, adanya Bu Tiara di ruangannya. Iren, si Hana ngapain kesini? Dia mencari Pak Rey. Tuh bener kan kata aku? Memangnya Pak Rey kemana, Ren? Saya juga tidak tahu Bu Pak Rey kemana. Soalnya tidak ada info dari Pak Rey. I don't wanna be if you don't dare. If you can't see me, Kalian tahu nggak tadi Hana mencari Pak Rey? Padahal hari ini Pak Rey tidak masuk, adanya Bu Tiara di ruangannya. Oh, hari ini Pak Rey tidak masuk. Apa dia sudah tidak bekerja di sini lagi ya? Entahlah, aku belum tahu informasi apa-apa kalau soal itu. Pantas saja dari tadi muka Kak Hana terlihat sangat gelisah. Kayaknya sih dia bakalan ditinggalin Pak Rey. Kalau Bu Tiara sudah masuk kan berarti Pak Rey sudah tidak bekerja lagi di sini. Iya benar sekali, baguslah kalau begitu. Jadi menyedihkan sekali dong nasib Kak Hana. Biarin aja biar tahu rasa dia. Hari ini Pak Rey pun tidak masuk kantor. Kemana sih dia sebenarnya? Apa aku harus menanyakannya ke Bu Tiara? Perasaanku jadi benar-benar gak karuan. Aku mengkhawatirkannya dan aku juga sangat merindukannya. there's nothing out of me to me, yeah. Say Pak Rey, apa kamu baik-baik saja? Aku benar-benar sangat merindukanmu.
Selamat pagi semuanya. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama terkait kasus yang dilakukan oleh Pak Damar. Atas kejadian hal tersebut, perusahaan kita memang mengalami kerugian. Tetapi kalian semua tidak usah khawatir. Perusahaan kita masih cukup sehat dan bisa menggaji kalian semua. Dan yang saya harapkan agar kejadian hal yang serupa tidak terulang lagi. Hal yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Hana Kirana karena selama kasus tersebut Hana telah membantu Pak Ray untuk menangani kasusnya. Tentu hal ini tidak akan berjalan baik kalau tidak ada bantuan dari Hana. Dan yang terakhir terkait posisi saya dan Pak Ray. Nah, itu ada Pak Ray-nya sudah datang. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kebetulan Pak Ray juga sudah di sini. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan adalah saya sudah mulai aktif kembali hari ini. Dan berarti mulai hari ini Pak Ray juga sudah tidak lagi bekerja di kantor ini. Untuk itu saya juga ingin berterima kasih banyak kepada Pak Rayandra Saputra karena selama 3 bulan lebih ini telah membantu pekerjaan saya. Silahkan Pak Rayandra Saputra jika ada hal yang ingin disampaikan. Baiklah, terima kasih banyak Bu Tiara. Tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah membantu pekerjaan saya selama ini. Dan saya juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian. Mulai hari ini saya sudah tidak lagi bekerja di kantor ini dan saya akan kembali ke Amerika. Apa? Pak Ray ingin kembali ke Amerika?